latar belakang dan tujuan saya membeli penyuluhan ini, melihat kondisi di lingkungan saya banyak peternak sapi yang kotorannya sampai menumpuk-numpuk tidak dimanfaatkan, dan karena kenaikan pupuk yang terus tinggi sehingga petani selalu rugi karena tidak sebanding dengan hasil tanamannya. Di sini kotoran sapi jika dibiarkan akan menyebabkan pencemaran udara, dan jika terkena air masuk ke saluran air seperti sungai, maka itu akan merusak hewan-hewan atau organisme yang ada di dalam air tersebut. Kenapa? Karena di dalam kotoran sapi ada bakteri-bakteri jahat. Nah, oleh karena itu saya berinisiatif melakukan penyuluhan tentang pembuatan pupuk Bokashi ini untuk mengatasi banyaknya kotoran sapi di lingkungan saya dan naiknya harga pupuk. Harga tanaman hasil tani di sini selalu mengalami penurunan, tidak sebanding dengan harga pupuk yang terus tinggi. Petani di sini rata-rata mengeluh kondisi ini. Mudah-mudahan penyuluhan saya ini bisa berguna bagi masyarakat sekitar sini. Pembuatan pupuk Bokashi pun tidak terlalu sulit, sangatlah mudah. Bahan-bahannya seperti kotoran sapi, serbuk gergaji, sekam padi, dan bisa ditambahkan oleh bahan-bahan lainnya seperti dedaunan yang mengandung unsur N, P maupun K. Untuk alat-alatnya yaitu cangkul, skop, dan terpal. Iya, selain alat dan bahan-bahan, jangan lupa ya SOP seperti masker dan sepatu boot. SOP sangat penting untuk menunjang pembuatan pupuk Bokashi ini. Itu tadi yang melatar belakangi saya untuk mengambil tema penyuluhan ini. Selanjutnya, kalau ditanya apa tujuan utama saya, yaitu satu, untuk mengatasi limbah kotoran sapi yang ada pada lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu sebagai solusi untuk petani karena harga pupuk yang terus naik. Nah, itu merupakan latar belakang dan tujuan saya. Untuk slide berikutnya, penjelasan berikutnya mengenai cara pembuatan pupuk Bokashi mulai dari langkah awal sampai jadi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Nah, kita masuk pada langkah yang pertama. Sudah tahu semua bahan-bahan ini? Apa ada yang tidak tahu? Tentu tahu semua kan. Yang pertama itu ialah kotoran sapi, serbuk gergaji, sekam padi, dan kapur. Selain bahan-bahan tersebut, kita juga bisa menambahkan bahan-bahan lainnya seperti dedaunan yang mengandung unsur N, P maupun K. Tentu saja bahan-bahan tersebut sangat mudah kita dapatkan di lingkungan sekitar. Pada langkah ini, setelah semua bahan tersedia, kita mencampurkan semua bahan. Oh ya, perlu kita ingat, sebelum kita mencampurkan semua bahan tersebut, kita harus terlebih dahulu mentiriskan atau menghamparkan kotoran sapi yang masih basah
yang dimana bertujuan untuk menurunkan kadar air dari kotoran sapi tersebut. Kalau ada yang bertanya sampai kadar air berapa sih kotoran sapi, kira-kira hingga kadar airnya turun hingga 60%, atau dengan kita lihat kotoran sapi tidak terlalu basah, mungkin itu sudah cukup. Selanjutnya, jika dikira kadar air dari kotoran sapi sudah turun, kita bisa mencampurkan semua bahan tersebut. Kita campurkan kotoran sapi dengan sekam padi, serbuk gergaji, dan bahan-bahan lainnya seperti dedaunan yang mengandung unsur NP ataupun K. Di sini kapur digunakan untuk pH penetral pH. Setelah semua bahan tercampur, kita hamparkan pada tempat yang sekiranya terhindar dari hujan dan panas secara langsung sebelum kita campurkan dengan fermentor. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap persiapan pembuatan fermentor pada langkah kedua berikut ini. Nah, kita sampai pada tahap yang kedua, yaitu pembuatan fermentor. Untuk pembuatan atau penyiapan fermentor sendiri, kita membutuhkan bahan seperti air bersih, di sini sekitar 2,5 liter, dan fermentor yang berupa trichoderma. Di sini trichoderma di samping sebagai organisme pengurai, dapat pula berfungsi sebagai agen hayati dan stimulator pertumbuhan tanaman. Trichoderma juga merupakan salah satu mikroorganisme fungsional yang dikenal luas sebagai pupuk biologis tanah dan biofungisida. Selain itu, penggunaan pupuk biologis dan agen hayati trichoderma sangat efektif mencegah penyakit busuk pangkal batang dan busuk akar. Nah, cara pembuatannya yaitu kita campurkan fermentor ke dalam 2,5 liter air bersih. Perbandingannya 1:100. Jadi kita cukup menggunakan 2 tutup botol jerigen fermentor untuk air bersih 2,5 liter. Setelah fermentor dan air tercampurkan, kita aduk-aduk hingga semua tercampur dengan merata. Dan setelah itu kita diamkan, kita tunggu selama kurang lebih 2 hari untuk proses fermentasinya. Setelah menunggu 2 hari dan fermentor pun siap, barulah fermentor bisa diaplikasikan seperti penjelasan video berikut ini. Nah, video ini merupakan proses pengaplikasian fermentor pada campuran kotoran sapi dan bahan-bahan tadi. Pengaplikasian dilakukan secara merata. Proses pengaplikasian selesai, kita masuk pada tahap selanjutnya, yaitu pemeraman. Di sini diamkan kotoran sapi pada hamparan dan tutup dengan terpal selama kurang lebih 21 hari. Pada hari ke-7, balik hamparan agar oksigen bisa masuk ke dalam bahan dengan merata. Terjadinya peningkatan suhu merupakan tanda-tanda dari aktivitas mikroba. Peningkatan suhu terjadi dari hari ke-8 sampai ke-21. Dengan suhu yang tinggi ini menyebabkan bakteri-bakteri jahat mati dan pupuk kompos menjadi steril. Nah, pada hari ke-28 akan terjadi penurunan suhu dan pupuk kompos pun telah jadi apabila suhu telah netral dan warna hitam kecoklatan seperti pada gambar tersebut. Atas kesediaan waktunya, saya mengucapkan terima kasih.